semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alweda S, mahasiswi Universitas Terbuka dari jurusan PG PAUD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjawab 10 pertanyaan yang dimana pertanyaan ini merupakan tugas wajib kedua dengan mata kuliah komputer dalam kegiatan pengembangan usia dini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke soal yang pertama. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan komen pada video kali ini ya. Terima kasih. Kemampuan kognitif atau intelektual merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan seseorang sebagai bekal untuk kehidupan tentang bagaimana cara memecahkan masalah sehari-hari. Dengan penggunaan media pembelajaran berbasis komputer, dalam hal ini penggunaan sumber belajar berupa game interaktif merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan kognitif untuk anak usia dini, terutama karena game memiliki elemen interaktif yang menarik dan dapat memotivasi anak untuk semangat belajar. Pada usia anak-anak, cenderung memiliki daya tarik yang tinggi terhadap aktivitas yang menyenangkan dan berbasis permainan yang bisa memperkuat proses pembelajaran. Kemampuan-kemampuan kognitif yang dapat dikembangkan melalui permainan edukatif ini dapat saya rangkum sebagai berikut. Yang pertama, memori. Mengingat informasi, baik itu informasi baru atau informasi lama maupun penggabungan dari keduanya. Yang kedua, pemecahan masalah. Bagaimana sikap anak dalam menyelesaikan permainan dengan tantangan yang ada. Yang ketiga, konsentrasi. Anak akan dilatih fokusnya pada apa yang ia kerjakan. Salah satu contoh konkret penggunaan aplikasi Endless Alphabet, yang dimana untuk belajar kosakata baru melalui permainan yang dimana anak harus mencocokkan huruf dengan gambar dan suara yang meningkatkan memori dan pemahaman mereka tentang kata-kata tersebut. Sudah tak asing kita mendengar pertanyaan mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru tentang di mana penggunaan komputer dan solusinya. Adapun kendala yang biasa menjadi momok yang harus dialami guru seperti pertama, kurangnya pelatihan bagi guru dalam menggunakan komputer. Masih sering kita temui beberapa guru yang tidak mahir dalam menggunakan komputer. Alasan-alasan seperti adanya predikat guru senior atau guru-guru yang tidak memiliki laptop menjadi alasan mengapa guru ini tidak termotivasi untuk mengenal lebih jauh tentang penggunaan komputer ini. Yang kedua, kurangnya dukungan infrastruktur dan akses. Karena terbatasnya biaya untuk membeli satu media komputer juga menjadi tantangan bagi guru maupun lembaga pendidikan untuk melakukan pembelajaran berbasis komputer ini, terutama pada sekolah-sekolah yang ada di pedalaman karena jarak dan akses masuk internet menjadi penghambat pertama dalam proses pembelajaran komputer. Adapun cara dalam mengatasi masalah-masalah di atas dengan cara kita sebagai seorang pendidik, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pembekalan-pembekalan komputer dan selalu termotivasi untuk ikut terlibat dalam pengembangan ilmu teknologi ini dalam hal penggunaan media komputer. Kemudian, untuk mengatasi permasalahan kurangnya media dengan bekerja sama antar pihak dinas pendidikan setempat atau pihak dinas Kominfo untuk meminta bantuan dalam mengatasi koneksi jaringan yang belum masuk di daerah-daerah seperti daerah terpencil. Etis dalam penggunaan teknologi komputer untuk anak usia dini meliputi: pertama, privasi dan keamanan data. Melindungi informasi pribadi data anak dari akses yang tidak sah agar tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, konten yang sesuai. Memastikan bahwa materi yang diakses sesuai dengan usia dan perkembangan serta kebutuhan anak. Ketiga, keseimbangan penggunaan. Menghindari ketergantungan pada teknologi dan memastikan interaksi sosial yang cukup. Keempat, akses yang setara.
memastikan semua anak memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap penggunaan teknologi. Perlu guru pahami untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi ini tidak melanggar hak-hak dengan cara seperti kebijakan perlindungan anak dengan mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang melindungi hak anak dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, edukasi untuk orang tua dan guru. Memberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi yang aman dan bermanfaat untuk pengembangan anak perlu dilakukan untuk guru dan orang tua. Ketiga, selalu memonitoring dan evaluasi. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan mengevaluasi dampak apa yang akan terjadi pada anak. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran anak usia dini yang bisa digunakan oleh guru maupun orang tua di rumah untuk membantu mengembangkan aspek perkembangan pada anak yang dapat kita peroleh secara gratis di Play Store maupun App Store. Berikut beberapa platform atau aplikasi pembelajaran edukatif online yang populer di Indonesia. Yang pertama, Marble TK dan PAUD. Aplikasi ini berisi dengan berbagai macam game edukatif yang dikemas dengan menarik sehingga pembelajaran yang dilakukan akan aktif dan menyenangkan. Selain belajar tentang pengenalan huruf, di aplikasi ini juga anak dapat belajar mengenal angka, berbagai bentuk geometris, macam-macam transportasi, hewan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, Secil, pembelajaran anak TK dan PAUD. Dalam aplikasi Secil ini lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya, karena platform ini memuat semua materi yang diperlukan untuk anak. Sebagai contoh, ada room untuk menyanyi, cerita anak, nama-nama anggota keluarga, tata cara sholat dan wudhu. Bahkan di sini kita juga bisa mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris dasar pada AUD. Secil ini terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian bermain dan ada bagian belajar. Dan masing-masing bagian ini berbeda juga cara menyelesaikan permainannya. Yang ketiga, Baby Bo Game Anak. Pada aplikasi ini terdapat pilihan tema yang bisa kita gunakan pada anak usia dini. Namun, game ini hanya berfokus pada permainan mengingat serta mencocokkan atau puzzling. Seperti menyusun potongan gambar apel dan memasukkan benda sesuai dengan warna yang sama dengan wadahnya. Sehingga platform ini sangat cocok digunakan untuk anak usia 2 dan 3 tahun sebagai awal bentuk pembelajaran. Namun, tetap harus dipantau oleh guru dan orang tua. Dari ketiga platform di atas, menurut saya platform yang cocok digunakan bukan hanya sebagai awal pembelajaran, tapi juga dapat digunakan untuk semua umur dan mencakup banyak materi di dalamnya, yaitu Secil, pembelajaran TK, dan PAUD. Berikut alasannya. Yang pertama, konten yang disesuaikan. Secil menawarkan materi yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan fokus pada pembelajaran interaktif. Yang kedua, bahasa dan budaya. Secil menunjukkan konten yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh anak-anak sebagai penambahan kosakata setiap harinya. Yang ketiga, pasti aktivitas interaktif. Platform ini memiliki berbagai permainan, lagu, dan aktivitas yang membuat belajar menjadi menyenangkan. Mengukur keefektifan pembelajaran online pada anak usia dini
dapat dilihat atau diukur dengan melihat seberapa baik anak memahami materi, berinteraksi dengan konten, menunjukkan perkembangan keterampilan, dan banyaknya beberapa guru telah mengetahui atau menguasai cara pengaplikasian pembelajaran online ini. Perbandingan hasil belajar siswa pada saat menggunakan metode pembelajaran tradisional dengan pendidikan berbasis komputer. Guru dapat mengakomodir kebutuhan siswa untuk mengembangkan, merancang, dan mendesain pembelajaran online dengan menarik, ringan, dan pastinya efektif pada prosesnya. Karena keefektifan pada pembelajaran online memerlukan pendekatan yang berbeda dari jenjang pendidikan lainnya. Maka, guru harus bisa lebih beradaptasi dengan berkembangnya teknologi ini untuk memberikan pembelajaran yang berkualitas sehingga menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni. Berikut beberapa indikator keberhasilan yang dapat kita gunakan seperti keterampilan siswa, mengukur seberapa aktif anak berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran seperti menjawab pembelajaran, berinteraksi dengan teman sebaya, dan menyelesaikan tugas. Yang kedua, pencapaian akademik, menilai kemajuan anak dalam memahami konsep-konsep dasar seperti angka, huruf, dan keterampilan sosialnya. Yang ketiga, penggunaan teknologi, menilai kemampuan anak dalam menggunakan alat dan platform untuk pembelajaran online. Untuk pertanyaan nomor 7, kita bisa melihat rencana pembelajaran harian seperti berikut ini. Keberhasilan program pembelajaran berbasis komputer di PAUD dapat diukur dari beberapa indikator seperti berikut. Pertama, keterlibatan siswa. Kedua, pencapaian akademik. Dan ketiga, keterampilan sosial dan emosional. Mengamati kemampuan anak dalam berinteraksi dengan orang lain secara baik, termasuk kemampuan untuk berbagi, bekerja sama, dan mengolah emosi. Kemudian, indikator yang paling relevan yang terlihat dalam proses pembelajaran berbasis komputer yaitu dengan adanya poin penting seperti pemahaman anak mengenai proses pembelajaran dengan penggunaan komputer sebagai media dan sumber belajar yang dimana akan mempengaruhi hasil belajar apakah merujuk pada hasil yang baik ataupun sebaliknya. Untuk jawaban nomor 9, kita bisa melihat di sebelah kanan yaitu kelebihan aplikasi komersil. Pertama, yaitu menyediakan berbagai materi yang mudah diakses teknologi yang tersedia untuk digunakan dalam pendidikan saat ini sangatlah beragam. Kedua, dilengkapi dengan berbagai fitur yang menarik dengan penambahan seperti audio, visual, atau audiovisual. Lalu, yang di sebelah kiri, kekurangannya, yaitu dalam penggunaan aplikasi komersil ada kalanya hal-hal yang tidak bisa dihindari seperti kemunculan iklan yang kadang tidak sesuai untuk anak usia dini. Oke, kita lanjut lagi ke kelebihan dan kekurangan pada aplikasi yang dikembangkan oleh guru. Sama seperti biasa, di sebelah kanan saya terdapat kelebihannya. Yang pertama, dapat disesuaikan oleh guru sesuai dengan kebutuhan pembelajaran apa yang akan dibawakan pada hari itu. Yang kedua, waktu yang diperlukan cukup singkat dalam proses pembelajaran, karena waktu dan materi dapat diatur sendiri oleh guru tersebut. Kemudian yang di sebelah kiri saya merupakan kekurangan dari aplikasi ini. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam mengolah atau membuat suasana pembelajaran menjadi menarik hingga akhirnya membuat siswa tidak bersemangat dalam proses pembelajarannya. Dalam pemilihan sumber belajar apa yang efektif untuk proses dan pembelajaran itu semua tergantung dalam konteks apa guru ingin melakukan kegiatan pada hari itu. Jika memang diperlukan sumber-sumber yang tidak bisa dibawa oleh guru atau ditampilkan secara nyata, maka penggunaan aplikasi komersil ini bisa menjadi pilihan alternatifnya.
Begitupun sebaliknya, jika guru menginginkan pembelajarannya aktivitas langsung oleh murid dan guru, seperti dalam proses pembelajaran praktek langsung, maka aplikasi yang dikembangkan oleh guru bisa menjadi pilihannya. Kedua, penggunaan perangkat lunak dan aplikasi yang aman. Memastikan bahwa perangkat lunak dan aplikasi yang digunakan telah teruji dan dijamin aman dari ancaman keamanan cyber. Ketiga, pelatihan dan kesadaran. Memberikan pelatihan kepada guru dan orang tua tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data anak. Nah, itu tadi 10 pertanyaan beserta jawabannya mengenai tugas kedua komputer dalam kegiatan pengembangan anak usia dini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.